Allahu 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 Allah. Bismillah, kembali lagi di channelnya Ustadz Suhendi Al-Khattab. Ustadz, mau nanya lagi nih. Banyak banget pertanyaan tuh. Nanya mulu kerjaan. Karena kan kebetulan yang ngatur-ngatur jadwal Ustadz Suhendi ini kan kebetulan saya Ustadz ya. Jadi kadang-kadang sebelum sebelum lanjut ke Ustadz tuh pasti saya akan tanya dulu ke calon klien itu apa problemnya. Dan biasanya tuh ada beberapa klien yang cerita kalau ternyata dia punya anak, yaitu punya keistimewaan sendiri yang kita bisa bilang mungkin kecacatan ya Ustadz ya. Entah mungkin atau keterlambatan atau misalnya dia punya kelebihan, keistimewaan. Sebenarnya selain itu adalah sebuah mungkin takdir ya Ustadz ya. Tapi ada nggak sih hal yang membuat akhirnya itu pemicu ya? Atau misalnya ternyata Allah jadi kasih itu kepada dia sebabnya apa gitu Ustadz? Ada nggak Ustadz? Iya, memang sebetulnya kan manusia ini adalah keniscayaan ya Kang Haris. Ya mau saya, mau ente juga sama ya. Betul. Kita kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat ya. Wa basyiris sabirin." Jadi orang hidup itu pasti akan mengalami keniscayaan ujian tuh yang dari ketakutan, kekhawatiran, kurang harta, anfus sakit ya, mungkin investasi gagal dan lain sebagainya. Ini siapapun tidak ada yang bisa menghindari hal ini ya. Betul. Termasuk ujian anak tadi. Ya, anak ya namanya anak nakal, bandel, saya diatur ya kan. Itu PR orang tua kan, supaya orang tua berdoa, supaya orang tua banyak beribadah dekat kepada Allah, dekat sama Allah kan banyak PR gitu kan, memperbaiki kehidupannya. Dan jadi seru kan, roda kehidupan kalau flat itu. Kayaknya nggak enak. Iya nggak enak gitu ya. Dan ternyata ada juga yang disebut dengan musibah, yang Allah katakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan tidaklah peristiwa yang menyakitkan kehidupan kamu itu musibah, bisa jadi adalah bima kasabat aydikum, karena ulah-ulah kita sendiri, ulah manusia itu sendiri gitu ya. Karena beberapa kasus saya misalkan mendampingi ada anak yang ya qadarullah ya, lagi-lagi ini ujian beliau, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada beliau dan keluarganya. Itu ada anak yang cacat ya. Cacat dari segi bicaranya itu usia 5 tahun belum bicara. Belum lancar, belum bisa bicara. Bahkan cedal gitu. Gitu. Makan ngomong aba-aba. Di usia 5 tahun ya? 5 tahun. Subhanallah ya. Dan beliau Bapak Ibu sekalian, setelah beliau minta ruqyah anaknya. Lagi-lagi ruqyah ya. Selalu ruqyah sebagai media. Tapi saya tidak selalu memberikan solusi di pagi ruqyah. Saya tanya kepada beliau, singkat cerita, Bapak Ibu, setelah hubungan kepada Allah, saya tanya, Bapak Ibu bagaimana hubungan dengan orang tua? Dan istrinya, suaminya ketika ditanya itu merenung, nunduk dan menangis dua-duanya, pegangan tangan. Suami istrinya itu? Iya. Berarti Bapak Ibu dari anak ini? Iya betul. Dan beliau mengatakan, kami bermasalah dengan ibu bapak kami Ustaz. Singkat cerita lagi, panjang cerita, beliau sambil menangis. Bahkan beliau sampai mengatakan kami dendam kepada bapak ibu kami. Ya Allah. Artinya qati'ur rahim ya. Memutuskan tali silaturahmi dan biru walidain ya kepada orang tua. Kita mohon maaf jarang main aja, jarang peduli aja, tanya kabar bisa bermasalah sama orang tua. Ini sampai dendam. Karena masalahnya adalah ketika itu orang tuanya, ketika anaknya sedang jadi dia punya anak berapa orang tuanya. Jadi kalau yang lain itu hantarannya diberikan uang. Nah pas bagian dia tidak. Jadi sakit hati. Iya istrinya. Awalnya sih cekcok ya, suaminya bela orang tuanya. Tapi lama kelamaan suaminya ikut istri karena mungkin cinta atau gimana ya. Wallahu alam lah itu. Rumah tangga namanya juga. Ini kejadian. Ternyata saya bilang ibu bisa jadi Allah berikan ujian seperti ini karena ibu ya kurang baik hubungan sama orang tua. Bukan kurang baik, dendam sama orang tua. Coba minta maaf lah. Saya bilang sebelum bicara ruqyah, sebelum bicara sedekah dan lain sebagainya, udah ibu perbaiki sama orang tua. Saya berikan poin besar tuh di catatan saya kan biasanya bawa buku ya. Seperti ini kalau konsultasi itu saya berikan catatan, nanti saya kasih resep. Walaupun resepnya tidak bisa ditebus di apotek ya. Ini kan juga bisa semacam hipotesa juga ya, asumsi juga. Temen beberapa kasus sih ya nyatanya benar adanya seperti itu. Setelah dia memperbaiki hubungan sama orang tua, berangsur-angsur membaik saja. Membaik. Alhamdulillah ya. Ini masya Allah la wala quwata illa billah.
Dan ada juga Itu kasus pertama tuh. Iya, itu yang lain ada juga anaknya bermasalah juga, sama mirip masalah bicara juga. Ternyata juga problemnya adalah lagi-lagi bapak ibunya ya itu bermasalah. Dengan orang tuanya. Iya, kalau dia bermasalah bapak ibunya dan bermasalah dua-duanya. Jadi 10 tahun tuh tidak bersama. Tinggal satu rumah. Paham ya? Iya, paham. Ya, jadi bapak ibu dewasa sudah paham. Jadi 10 tahun tidak tidur bersama gitu ya. Bahkan sampai indikasinya ya suaminya mungkin keluyuran gitu. Jadi ternyata konflik antara suami dan istri itu berdampak ke anak-anak. Sangat berdampak ya, Ustaz. Hubungan suami istri atau orang tuanya terhadap orang tuanya berdampak ke anak. Itu luar biasa. Makanya saya pribadi ya di keluarga ketika ada anak terjadi pada anak tuh sering introspeksi dirinya selain kepada Allah yang utama, itu bagaimana hubungan dengan orang tua, amanah, sedekah, tilawah Quran, istighfar kepada Allah gitu. Karena bisa jadi ujian-ujian yang hadir, yang Allah hadirkan tuh adalah semuanya supaya kita tuh taubat, roja'a, kembali kepada Allah. Jadi dengan adanya musibah-musibah itu bisa jadi Allah mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah. Ya akidah kita diperbaiki ya. Pada akhlak kita pada para ulama diperbaiki gitu ya. Kemudian juga akhlak kita sama orang tua juga diperbaiki. Jadi bisa jadi ya kecacatan anak atau anak kita banyak masalah itu karena problem kita sama orang tua. Yang baru-baru ini juga sama. Ini yang saya dampingi ya baru lagi nih ya? Iya baru lagi. Masya Allah tabarak, kebetulan orang-orang hebat. Orang hebat tuh ya intelektual, berpendidikan, finansial oke, tidak masalah gitu. Dan ini juga sama, masalah anaknya dikeluhkan, padahal di sekolahnya di sekolah Islam juga. Tapi dikeluhkan karena memang anaknya bermasalah. Ketika diobservasi sama, tidak membantah. Bapaknya mengatakan, saya banyak catatan hubungan kepada bapak saya, dia bapaknya, bukan ibunya. Kepada ibu sudah meninggal. Kepada bapak, kepada ayah saya. Saya malas, saya lebih banyak mengalah, tapi bukan mengalah saja. Saya lebih kesal kepada bapak saya. Kayak semacam dendam inner child ya. Dendam apa penyakitan masa kecil dalam psikologi ya. Itu jadi bagaimana interaksi kita kepada orang tua itu sangat penting ya. Makanya di dalam Al-Qur'an tuh wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi ba'da tauhid itu Allah katakan ya berinteraksilah dengan orang tua dengan ihsan. Ini ihsan maknanya beda-beda. Apa? Ada yang mengatakan membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Ada yang mengatakan membalas keburukan dengan kebaikan. Walaupun orang tua itu kita misalnya dulu nggak pernah ngurus kita, tiba-tiba banyak kejadian pas besar di aku gitu. Banyak kejadian di Ahwataru Ustaz bagaimana nih kami tidak pernah dirawat diasuh oleh orang tua, pas tiba-tiba kami bekerja, aku ya nih aku bapak kamu, aku ibu kamu. Sakitnya di mana itu luar biasa. Tapi ternyata walaupun orang tua seperti itu, karena berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban perintah dari Allah. Jadi bukan orang tua berarti tidak ngurus kita berarti kita harus membangkang, enggak. Kita harus berbakti kepada mereka walaupun mereka mungkin tidak ngurus kita. Ini ujian memang. Mau bagaimanapun keadaan orang tua kita, ya kita harus tetap berbakti. Iya, berbakti. Kafir sekalipun non muslim, kita harus berbuat baik kepadanya. Apalagi muslim. Itu haknya, hak muslimnya, hak biru walidainya, hak silaturahminya, hak orang tuanya itu sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu walaupun sudah meninggal orang tua kita, jadi harus tetap berbakti ya. Karena pengaruh kepada anak-anak. Kalau sudah meninggal kan doakan ya. Maghfirli wali walidayya, wakaf zakat atas nama orang tua. Sedekah misalnya sedekah, infak. Kemudian juga mungkin zakat. Silaturahmi dengan yang masih hidup. Ziarah ke makamnya juga bisa bagian itu. Ya. Dan bisa bermanfaat kan buat teman-teman perenungan dalam kesehariannya dari kisah-kisah yang saya ceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga cerita ini menjadi ibroh buat kita, buat Bapak Ibu, teman-teman yang punya kisah yang mirip, silakan komen di bawah. Jangan lupa jika suka dengan video ini, like, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu. Assalamualaikum.